Surat Claudia Procula, istri Pilatus, kepada sahabatnya, Fulvia Romelia. Surat asli ini ditemukan di antara manuskrip-manuskrip tua di salah satu perpustakaan besar di Italia. Dari naskah aslinya, sebuah salinan disiapkan dan dikirimkan sekitar tahun 1643 kepada Uskup Dionysius dari Konstantinopel. Berikut isi dari suratnya. Temanku yang setia, kamu meminta agar aku menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sejak hari perpisahan kita. Beberapa kabar mungkin telah sampai padamu, tetapi rahasia di baliknya mungkin membuatmu cemas dan ingin tahu bagaimana keadaanku. Aku akan memenuhi permintaanmu dan berusaha mengingat rangkaian kenangan hidupku yang panjang dan tersebar. Aku tidak akan menggambarkan hari-hari hidupku yang berlalu begitu cepat dalam keheningan Nabron, di bawah atap orang tua dan perlindungan mereka. Kamu tahu bahwa pada usia 16 tahun, aku menikah dengan Pilatus, seorang keturunan keluarga terkenal, yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Italia. Segera setelah kami berangkat dari kuil, aku harus pergi bersama Pontius ke provinsi yang telah ditugaskan kepadanya. Tahun-tahun pertama kehidupan keluargaku berlalu dengan tenang dan damai. Surga memberkatiku dengan seorang anak laki-laki yang lebih kucintai daripada cahaya siang. Aku berbagi waktu luang, kesedihan, dan kebahagiaan dengannya. Ketika anakku berusia 5 tahun, Pilatus, atas rahmat Kaisar, diangkat menjadi prokurator Yudea. Kami menempuh perjalanan dengan cara yang sulit untuk digambarkan, membawa staf kami yang bertugas sebagai pelayan. Di Yerusalem, aku dikelilingi oleh tanda-tanda penghormatan dan jabat tangan. Namun, aku hidup dalam kesendirian yang lebih besar karena kesombongan dan penghinaan yang ditunjukkan oleh orang-orang Ibrani kepada kami. Mereka menyebut kami orang asing dan penodaan tanah suci mereka yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Aku menghabiskan waktu dengan anakku di hutan yang sunyi, di mana rusa makan cabang zaitun, dan di bawah naungan pohon-pohon palem. Di sini, di tempat teduh yang sejuk, aku menjahit menutup untuk altar dewa-dewa atau membaca ayat-ayat Vogel yang sangat menyenangkan untuk didengar dan menenangkan hati. Suamiku menghabiskan sedikit waktu luangnya bersamaku. Sering dalam suasana hati yang gelap dan bersedih karena ingin memerintah dengan tangan kuat, meskipun dalam tugasnya menjaga ketertiban orang-orang ini, dia lemah. Satu keluarga dari masyarakat yang lebih baik di Yerusalem menunjukkan sedikit kebaikan kepadaku. Keluarga ini milik kepala sinagoga, Yairus. Aku sangat senang mengunjungi istrinya, Salomi, yang terbukti menjadi teladan kebaikan juga dalam hubungannya dengan putrinya, Semida, yang berusia 12 tahun dan sangat cantik. Kadang-kadang, mereka berbicara kepadaku tentang Tuhan leluhur mereka dan membaca bagian dari kitab suci mereka. Suatu hari, Semida jatuh sakit. Pagi itu, ketika aku bangun, aku diberitahu bahwa dia telah meninggal dalam pelukan ibunya. Aku sangat terpukul oleh berita ini. Segera pergi ke rumah mereka dengan anakku untuk berduka bersama para pelayat dan Ibu Salomi. Ketika aku tiba, pelayanku dengan susah payah membuka jalan melalui kerumunan besar yang berkumpul di depan rumah teman-temanku. Saat itu, aku melihat kerumunan terbelah memberi jalan kepada sekelompok pria yang mendekati rumah. Di barisan terdepan, aku mengenali ayah Semida. Tapi bukannya menunjukkan kesedihan, dia tampak penuh harapan. Di belakangnya, berjalan seorang pria yang berpakaian sederhana dan dalam masa mudanya yang prima. Aku mengangkat mataku untuk melihatnya. Tapi seperti di hadapan kilauan matahari, aku harus segera menundukkan pandangan. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan saat melihatnya. Itu adalah kegembiraan tertinggi yang pernah kurasakan, karena setiap fitur di wajahnya memperlihatkan keindahan yang tak tertandingi. Tapi pada saat yang sama, dia menginspirasi rasa takut dengan pandangan matanya. Aku mengikutinya tanpa dia mengetahui. Pintu terbuka, dan aku melihat Semida berbaring di tempat tidur
dikelilingi lilin dan wewangian. Ayah Semida melemparkan dirinya di kaki pria yang baru saja kudeskripsikan dan sambil menunjuk putrinya, ia berseru. Tuhanku, putriku ada di pelukan maut, tapi itu jika kehendakmu, dia akan bangkit. Mendengar kata-kata ini, aku gemetar. Hatiku berhenti berdetak tanpa alasan yang jelas. Dia mengambil tangan Semida dan dengan tatapan penuh kuasa berkata, Gadis, bangkitlah. Semida bangkit dari tempat tidurnya, seolah didukung oleh tangan tak terlihat. Matanya terbuka, ekspresi kehidupan kembali ke bibirnya, dan dengan tangan terulur, ia memanggil. Ibu. Salomi terbangun. Ibu dan anak berpelukan, hampir terjatuh karena emosi. Yairus jatuh di kakinya, mencium ujung jubahnya, dan bertanya. Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Cintailah Tuhan dan sesama manusia. Setelah kata-kata itu, dia menghilang seperti bayangan dari dunia cahaya. Aku berlutut tanpa sadar. Kemudian aku bangkit seperti dari mimpi dan pulang, meninggalkan keluarga yang bahagia dalam kegembiraan mereka. Saat makan malam, aku menceritakan kepada Pontius apa yang telah kulihat dan kudengar. Dia menundukkan kepala dan berkata, Kau melihat Yesus dari Nazaret, yang dibenci oleh orang Farisi, Saduki, dan Herodian? tapi mengapa mereka sangat membencinya? Tanyaku. Karena dia menunjukkan moral dan kemunafikan mereka. Aku pernah mendengar dia berkata kepada orang Farisi, kuburan yang bercat putih, keturunan ular beludak. Kalian memaksakan beban berat kepada saudara-saudaramu, tetapi kalian tidak mengangkat satu jari pun untuk membantu mereka. Kata-kata ini sangat dalam dan benar. Dia menyinggung perasaan mereka dan masa depannya sangat gelap. Tapi kau akan melindunginya bukan? Seruku dengan marah. Kekuatanku terlalu lemah untuk melawan orang-orang yang memberontak dan sengsara ini. Di sisi lain, aku akan sangat khawatir jika harus menumpahkan darah orang bijak ini. Setelah kata-kata ini, Pontius pergi ke ruangan lain dalam pemikiran mendalam. Aku, bagaimanapun, tetap dalam kesedihan dan duka yang tak terlukiskan. Hari Paskah semakin mendekat. Pada hari yang sangat penting ini bagi orang Ibrani, banyak orang dari seluruh Yudea berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya dengan mempersembahkan korban di kuil. Prosesi biasanya berlangsung pada hari Kamis. Sebelum hari suci ini, Pontius memberitahuku bahwa masa depan Yesus sangat tidak pasti. Sebuah konspirasi sedang mengancamnya, dan mungkin pada malam itu, dia mungkin akan diserahkan ke tangan imam besar. Aku gemetar mendengar kata-kata ini dan bertanya kepada suamiku. Kau akan melindunginya bukan? Bisakah aku? Jawab Pontius dengan ekspresi sedih. Nasib, seperti yang dikatakan Plato dan yang diprediksi akan menimpa orang benar, tampaknya juga akan mencapai Yesus. Dia akan dianiaya, diperlakukan dengan hina, dan diserahkan kepada kematian yang kejam. Waktunya tiba untuk tidur. Tetapi ketika aku meletakkan kepalaku di bantal, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba mengambil alih pemikiranku. Aku melihat Yesus muncul seperti yang digambarkan oleh mereka tentang Tuhan mereka. Wajahnya bersinar dalam kemegahan seperti matahari. Dia terbang dengan sayap grup dan api yang menyala melaksanakan perintahnya. Dia berhenti di awan, tampak siap menghakimi orang-orang yang berkumpul di hadapannya. Dengan satu gerakan, dia memisahkan yang benar dari yang jahat. Yang pertama, yang benar, diangkat olehnya ke kekekalan ilahi. Tetapi yang kedua, yang jahat, dilemparkan ke dalam lautan api. Ketika penghakiman surgawi ini berlangsung, dia menunjukkan luka-luka di tubuhnya dan berkata dengan suara mengerikan, Kembalikan darahku yang telah kuminum untuk kalian. mereka yang malang memohon agar gunung-gunung dan bukit-bukit menutupi mereka. Saat fajar menyingsing dan menerangi atap-atap bait suci,
aku bangkit dengan hati penuh ketakutan dari apa yang telah kulihat, dan untuk menenangkan diriku, duduk di dekat jendela. Tetapi tampaknya di tengah kota terdengar suara teriakan yang semakin keras, seperti deru ombak laut. Aku mendengarkan keributan yang tak henti-hentinya ini, dan hatiku mulai berdetak kencang, dan keringat dingin mengalir di dahiku. Dengan ketakutan yang mendalam, aku memanggil anakku untuk ikut bersamaku ke pengadilan. Di sana, aku melihat seorang pria berdiri di depan suamiku, tangannya terikat, dan darah menetes dari mahkota duri yang menembus kepalanya. 3 hari kemudian, orang yang sama, dengan tangan terluka dan bekas paku di kakinya, datang untuk menghakimi dunia. Aku merasa ngeri melihatnya. Namun, wajahnya memancarkan kebaikan dan ketenangan seolah-olah dia masih tersenyum di surga. Namun Pontius melihat kerumunan yang tak henti-hentinya berteriak, "Salibkan dia!" Kemudian suamiku bertanya kepadanya. Engkau adalah raja orang Yahudi? Yesus menjawab. Engkau yang mengatakannya. Pontius tak tahu apa yang harus dilakukan, ingin melepaskan Yesus dan menawarkan pembebasan seorang tahanan, namun orang banyak memilih Barabas. Barabas adalah seorang pemberontak dan pembunuh. Orang banyak lebih suka membebaskannya daripada Yesus. Pontius tak mampu menghadapi masa yang marah, mencuci tangannya dan berkata, Aku tidak bersalah atas darah orang ini. mereka menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Yesus kemudian dibawa pergi untuk disalibkan ke Bukit Golgota. Aku mengikuti dari kejauhan, menangis, dan berdoa. Aku melihat Yesus jatuh 3 kali di bawah beban salib yang berat. Akhirnya, dia sampai di tempat eksekusi, di mana paku-paku besar menembus tangan dan kakinya. Salib didirikan di antara 2 penjahat. Kegelapan meliputi seluruh negeri, dan tirai bait suci terbelah 2. Gempa bumi mengguncang tanah, dan banyak kuburan terbuka. Orang-orang takut dan berkata, "Sungguh, dia adalah anak Allah." Yesus menyerahkan rohnya dengan kata-kata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. prajurit Romawi yang berdiri di dekatnya berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. tubuhnya diambil oleh Yusuf dari Arimatea dan dikuburkan di sebuah makam yang baru digali. 3 hari kemudian, kabar menyebar bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Para muridnya melihat dia dan bersaksi tentang kebangkitannya. Murid-muridnya, dipimpin oleh Petrus dan Yohanes, mulai menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Orang-orang percaya bertambah banyak, meskipun ada penganiayaan dari pemerintah Romawi dan pemimpin Yahudi. Aku, Claudia Procula, tetap setia kepada Yesus yang telah menyentuh hatiku dengan kebaikan dan kasih-Nya yang tak terhingga. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan semoga kasih-Nya selalu ada dalam hidup kita. Dengan segala cinta dan doa dari Jerusalem, Claudia Procula.